Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam nih materi yang Anda kasih soal peran kecerdasan buatan atau AI ya dalam dunia teks. Iya, menarik banget materinya. Betul, materi yang Anda bagikan ini kan kasih gambaran luas ya. Mulai dari gimana model AI kayak GPT itu bantu kita nulis, nyunting, sampai nanti dampaknya gimana buat tim UX gitu. Bener. Bukan cuma soal benerin grammar doang ya, tapi lebih ke transformasi cara kerja. Iya kan? Nah, oke, mari kita bedah bareng nih. Tujuan kita sekarang itu coba pahamin kemampuan intinya AI ini, dan yang penting, gimana Anda bisa pakai ini secara efektif. Buat kerjaan oke, buat penasaran aja juga oke. Siap? Kalau kita lihat intinya nih ya, AI itu emang kemampuannya keren banget sih. Bisa bikin teks yang nyambung, benerin tata bahasa, nulis ulang kalimat, nerjemahin, ringkasin, bahkan bantu kelompokin konten. Contohnya kayak ChatGPT, Copy.ai, Jasper, itu kan udah banyak yang pakai ya. Nah itu dia. Mereka kan pakai model yang canggih itu. Betul. Yang menarik itu cara kerjanya, ya kan? Kayak GPT itu Generative Pre-trained Transformer. Jadi kuncinya itu dia dilatih pakai data teks yang banyak banget. Masif gitu ya? Iya, masif. Ini yang bikin dia bisa nebak kata berikutnya dalam konteks. Tapi, ini bukan sekedar nebak kata doang loh ya. Teknologi transformer di dalamnya, dengan mekanisme attention, itu bisa paham konteks kalimat secara utuh. Oh gitu? Jadi dia ngerti nuansa juga ya buat benerin atau nulis ulang? Tepat, makanya hasilnya bisa relevan. Tapi ya itu tadi, kuncinya di perintah atau prompt kita. Mesti jelas instruksinya. Oke. Berarti semakin detail kita kasih perintah, makin bagus hasilnya gitu ya? Kurang lebih begitu. Ini pasti berguna banget ya buat jaga konsistensi tulisan. Misalnya nih, buat temen-temen UX writer. Nah, iya. Kan mereka harus jaga tone biar konsisten tuh di aplikasi atau web. Penting banget kan? Betul sekali. Itu krusial. Jadi Anda bisa misalnya masukin style guide ke prompt AI-nya. Oh, bisa gitu? Bisa. Biar AI-nya nulis sesuai karakter merek atau produk kita. Hemat waktu banget buat nyunting manual kan? Wah, iya juga ya. Terus kalau buat terjemahan gimana? Sama juga? Mirip. Tapi nggak cukup cuma bilang terjemahin ke bahasa Spanyol, gitu aja. Terus gimana dong? Ya, kita perlu lebih spesifik. Misalnya, terjemahin ke bahasa Spanyol buat pasar Amerika Latin, gaya formal. Nah, itu hasilnya bakal lebih pas secara budaya. Oke, masuk akal. Selain konsisten, tadi juga disinggung soal efisiensi ya di materinya. Itu gimana tuh AI bantunya? Oh, itu jelas banget di kemampuan meringkas. Bayangin Anda punya laporan riset tebal banget, puluhan halaman. Waduh, bacanya aja udah pusing ya? Nah, iya kan? Dengan prompt yang pas, kayak ringkas temuan utama laporan ini jadi 5 poin, AI bisa kasih hasilnya. Cepet banget, dalam hitungan detik mungkin. Wow. Tentu ini nggak gantiin baca mendalam ya, tapi jadi alat bantu cepat yang oke banget. Sama kayak teknologi voice to text, kayak Otter AI atau Google itu. Oh, yang ngubah suara jadi teks itu? Iya, bener. Itu kan cepetin proses transkrip banget dan bikin informasi lebih gampang diakses juga. Iya sih. Jadi kepikiran nih, kalau gitu bisa buat mancing kreativitas juga dong ya? Kadang kan kita suka mantok gitu, nggak ada ide. Justru itu salah satu potensi kerennya AI. Bisa jadi teman brainstorming. Serius? Contohnya gimana? Ya, Anda bisa minta saran nama produk, atau ide judul buat blog, atau mungkin variasi buat copy iklan. Bisa juga minta ubah tone. Ubah tone? Maksudnya? Misalnya nih, ada kalimat notifikasi yang kaku banget. Permintaan Anda tidak dapat diproses, kaku kan? Iya, kaku banget. Nah, minta AI ubah jadi lebih ramah. Mungkin jadi kayak, wah maaf nih, kayaknya lagi ada sedikit gangguan teknis. Coba lagi sebentar ya. Lebih enak kan didengarnya? Wah, iya juga ya. Jadi lebih manusiawi gitu kesannya. Berarti perannya emang lebih dari sekedar tukang ketik atau koreksi ya. Bisa jadi partner kreatif juga. Bisa dibilang gitu. Nah, ngomongin ke depan nih. Di materi Anda kan ada singgungan soal dampaknya ke tim UX. Gimana tuh? Apa peran manusia bakal keganti? Kalau dari materi yang kita bahas sih, kecenderungannya lebih ke perluasan peran ya, bukan penggantian total. Perluasan peran. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin nanti kita lihat UX yang lebih dinamis, lebih personal, antar mukanya bisa nyesuaiin diri secara real time. Terus riset pengguna juga bisa dibantu AI buat analisis data skala besar, baik kualitatif maupun kuantitatif.
Jadi lebih canggih gitu ya risetnya? Iya, bahkan udah ada alat kayak Galileo AI, itu bisa bantu bikin wireframe awal, kerangka desain gitu, cuman dari deskripsi teks aja. Wah, keren juga ya. Ini mungkin nanti munculin peran baru kayak prompt strategis, orang yang jago bikin instruksi buat AI. Tapi yang pasti, pengawasan sama sentuhan strategis dari manusia itu tetap jadi intinya, nggak bisa dilepas gitu aja. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin. AI ini alat bantu teks yang potensinya gede banget ya. Bisa buat efisiensi, bisa buat kreativitas. Betul, tapi ingat dia itu alat. Butuh arahan yang cerdas, lewat prompt tadi, dan tetap perlu penilaian akhir dari kita, manusia. Sentuhan manusia itu penting. Siap. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Seiring AI makin nyatu sama kerjaan kreatif kita, kira-kira gimana ya definisi kepengarangan atau orisinalitas itu bakal berubah nanti di masa depan? Pertanyaan menarik tuh. Iya kan? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut sambil Anda coba-coba sendiri teknologi ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan materi kali ini bareng kita.